Pak Yus, tempo hari kan kita pernah diskusi ya di warung kopi itu beberapa waktu yang lalu. Saya menyimak waktu itu Pak, sepertinya kok Pak Yus ini suka sekali dengan filsafat Pak. Ini kalau saya nggak keliru menduga gitu ya. Pak Yus ini kayaknya suka sesuatu yang kajian-kajian yang substantif, yang dalam, yang ya kalau saya boleh berpikir Pak Yus tipikal orang yang sepertinya suka baca buku-buku filsafat. Kalau menurut Pak Yus, apa sih gunanya belajar filsafat itu? Kan bikin mumet biasanya itu Pak. Iya. Sebenarnya nggak bikin mumet sih, Mas Ayu. Keilmuan saya kan hukum, Mas. Oh, hukum. Iya. Hukum. Jadi, nah Aristoteles ini bilang bahwa keilmuan itu secara umum ada 3. Yang pertama kan sebelum saya jawab itu ya. Iya, iya. Yang pertama itu kan dia poiesis, ilmu poiesis. Jadi ilmu poiesis itu ilmu yang untuk praktis. Jadi hasilnya itu ada. Ada teknik ya. Hasilnya teknik ada. Buat Ya. apa? Buat kalau, apa? Kalau dulu itu ilmu buat gerabah. How to ya. Iya, gitu. ilmu buat piring gitu. Ya. Jadi ada hasilnya, jelas hasilnya ya. Kemudian yang kedua itu ilmu praksis, bukan praktis ya. Praksis. Ya, Bukan praktik. P-R-A-X-I-S. Oh iya, praksis. Praksis ini ilmu etika. Ilmu etika, kemudian nanti akan ngarah pada politik ya. Jadi etika dan politik. Hasilnya itu nggak jelas. Tapi sifatnya aplikatif juga seperti yang sebelumnya tadi itu. Aplikatif juga bisa diterapkan dalam kehidupan. Bisa diterapkan dalam kehidupan, tapi hasilnya nggak jelas. Hasilnya abu-abu. Contohnya misalnya seperti Mas Ayu ramah dengan saya. Ya. Hasilnya hasil. Gitu. Ya hasil itu ya pada tindakan itu sendiri. Oh begitu. Hasil itu ada pada tindakan itu sendiri. Kemudian yang paling tertinggi pertanyaannya yaitu ilmu teoritis. Ilmu teoritis. Itu tahapan paling tinggi. Nah ilmu teoritis ini di dalamnya ada 3. Dibagi lagi Pak. Dibagi lagi. Yang pertama yang paling bawah itu ya itu ilmu fisika. Ilmu fisika berarti ilmu yang fisik, sesuatu yang terlihat, yang nampak ya. Nah kemudian yang kedua setelah fisika, di atasnya fisika, matematika. Jadi bukan lagi bendanya tapi kuantitasnya. Satuan-satuan ukuran jumlah dan segala macam. Nah kemudian yang paling tinggi katanya Aristoteles gitu ya. Yang paling tinggi itu filosofi. Iya. Jadi kalau misalnya kita bicara, nah ini bantal ya. Kita bicara bantal ya, kalau fisika kan bantal, jelas bantal. Kemudian kalau matematika bukan bicara bantal, tapi kebutuhan terhadap permintaan atas bantal. Berapa banyak bantal yang dibutuhkan ya kan? Itu matematika. Agak kuantitas ya. Agak munyer saya ini Pak untuk memahami diksi yang barusan ini. Mungkin ada yang bisa katakanlah bisa lebih disederhanakan Pak. Iya. Jadi misalkan bantal ini sesuatu yang jelas bisa dipegang, bisa diraba, ini fisika, bisa dilihat. Nah, sebetulnya apa yang mau dipelajari dari filsafat terhadap bantal ini? Kalau fisika jelas kan Pak, fisika kan ini bantal, bentuknya. Kalau matematika jumlahnya 1, dimensinya segini, ukurannya segini. Itu matematika. Ya. Kalau filsafatnya gimana Pak? Nah, bentar dulu, ini bantal ya. Iya. Satu ya, ini kan fisika. Oke. Kemudian yang kedua matematika itu bukan terhadap dimensinya. Oh iya. Tapi terhadap bantal-bantal. Bantal kan ada banyak. Itu bantal. Berarti kuantitasnya. Kuantitas bantal-bantalnya. Bukan kualitas, tapi kuantitasnya. Dan yang paling tinggi itu filsafat itu bukan lagi menanyakan fisika, bukan lagi menanyakan matematika terhadap bantal ini, tapi menanyakan tentang kebantalan. Apa itu bantal gitu. Jadi itu. Iya. Sebenarnya bukan ilmu yang mumet. Berarti bicara tentang apanya, bicara tentang fisiknya, bagaimananya, terus gunanya Pak. Kalau dalam filsafat umum gitu kan ada 3. Ada ontologi, ada epistemologi, dan aksiologi. Ya. Itu berarti ada hakikat, metode, dan nilai kan gitu. Ininya ini. Ya. Terus ini Pak. Kan belum saya jawab tadi. Oh belum ya? Iya. Belum. Oke, ya. Saya masih mukadimah. Iya. Gimana Pak? Iya. Nah, filsafat itu kan sebenarnya ilmu yang perpindahan dari pikiran mitos
ke logos. Dari sesuatu yang dulu masih mitos, ya, kepercayaan setempat gitu ya Pak. Jadi kan ada zaman arke itu zaman klasik. Zaman klasik itu yang dipikirkan oleh manusia itu sebenarnya hanya alam. Dari mana alam ini muncul gitu. Kalau dulu kan dari dewa dewi, dari Tuhan, ya. Belum ada konsep monoteis pada waktu itu. Jadi ada roh-roh di pohon. Ada roh dan sebagainya, banyak Tuhan, dewa dan sebagainya itu ya. Itu kan apa? Totem. Iya. Gitu. Termasuk di Arab juga gitu. Iya. Jadi bukan hanya di Eropa tapi di Asia juga seperti itu. Totem-totem binatang yang mereka agungkan, misalkan seperti itu ya. Iya. Nah, terus kemudian lalu berubah yang dari awal mitos mulai ke logos. Dicari, oh jangan-jangan ini air adalah pencipta, jadi dulu penyebab kan, dari segala hal. Jadi yang membawa air itu Thales ini. Kali kan ada kubah gitu. Jadi dunia ini perpaduan antara pertemuan air tawar dan air laut gitu ya. Lalu ada kubah gitu di dalamnya gitu. Itu Thales. Kemudian Anaximenes, Anaximander dari udara, dari api. Memang kan nefas itu kan nafas Mas ya. Akhirnya menjadi nafas kan ya. Jadi memang kehidupan itu kan kalau manusia bernafas. Makanya kalau misalnya kita Mas Wahyu ada kecelakaan di jalan, nafas itu kan gerak. Itu gerak. Nah, begitu misalnya ada orang kecelakaan ya, reaksi kita terhadap orang itu bernafas nggak? Bergerak nggak sih? Kan kalau misalnya ternyata nggak bergerak, bahaya ini orang ini berarti. Ya. Gitu. Tiba-tiba lampunya saya kaget bersedih kok. Sama silau. Oke, jadi itu berangkat dari perpindahan alam pikir, kira-kira begitu. Jadi filsafat ini sebetulnya sebuah alam pikir, dari satu alam pikir yang sebelumnya tidak bersifat akal pikiran, tapi bersifat mitologi, kepercayaan terhadap banyak dewa waktu itu seperti itu. Lalu masih belum dijawab juga sepertinya Pak. Apa yang menyebabkan Pak Yusuf kemudian sangat suka ya dengan di luar sejarah filsafat yang sudah sangat panjang gitu kan. Gunanya apa sih Pak dalam misalkan dalam studi hukum yang Bapak juga ampuh atau mungkin manfaatnya bagi alam pikir kita ini apa sih Pak? Gitu. Kalau bicara manfaat ya belajar filsafat ini ilmu yang boleh dibilang nggak bermanfaat buat kita. Oh, nggak bermanfaat. Malah justru nggak bermanfaat. Tapi malah Bapak pelajari gitu. Malah saya pelajari. Kenapa? Berarti Bapak mempelajari ketidakbermanfaatan ya Pak? Boleh dibilang seperti itu. Iya benar, boleh dibilang itu. Kalau misalnya ada quote ya di hukum ya, tegakkan hukum meskipun langit akan runtuh. Nah, sampai kapanpun langit nggak akan runtuh. Jadi itu kan bahasa istilah filsafat ya. Dan sampai itu pun hukum tidak akan tegak ya Pak. Iya. Karena akhirnya nggak runtuh. Artinya upaya untuk menegakkan hukum itu harus terus. Iya. Makanya kan di dalam tataran keilmuan saya ya, belajar ilmu hukum itu kan tatarannya ada 3. Yang pertama dogmatika hukum, yang pelajari norma-norma. Kemudian naik lagi ke level berikutnya teori hukum. Naik lagi yang terakhir itu filsafat hukum, tatarannya ada di sana. Jadi hukum itu buat apa sih gitu? Kenapa kita butuh hukum? Bahkan terus terang saja ya, hukum ini arogansi keilmuan sih sebenarnya. Arogansi keilmuannya. Jadi sebenarnya kalau bisa pembahasan tentang hukum jangan terlalu lebar Pak. Kita bicaranya kan filsafat dan dia bisa digunakan untuk semua lintas disiplin. Oh iya, nanti ada nilai filosofisnya gitu. Hukum itu yang membuat kita turun ke bumi itu karena hukum. Karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Bapak Adam dan Ibu Hawa. Gitu ya. Kan itu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Bapak Adam dan Ibu Hawa, maka dua-duanya akhirnya diturunkan ke bumi. Jadi yang membuat kita ada di dunia sekarang ini, di bumi ini, karena adanya pelanggaran hukum. Karena menarik ini. Berarti benar juga ya, jangan-jangan ilmu yang pertama hadir di sini memang hukum. Berarti saya mungkin sedikit mengambil sebuah kesimpulan bahwa filsafat membantu kita dalam memformulasikan cara berpikir kita terhadap sesuatu gitu Pak.
Enggak sih. Enggak ya? Malah enggak. Karena kalau misalnya kita belajar filsafat, ini dari Protagoras, bahwa setiap kata dimungkinkan, setiap manusia dimungkinkan mengucapkan dua hal yang berkebalikan. Jadi paradok. Setiap kita itu manusia dimungkinkan untuk mengucapkan dua hal yang berkebalikan. Berarti paradok itu adalah keniscayaan manusia. Iya, kebenaran itu ada pada manusianya. Nggak ada kebenaran absolut itu, gitu ya. Ini kita pakai relativisme ya. Iya, oke. Contoh seperti ini, Mas. Contoh ini sering saya gunakan sebenarnya di ruangan ini ya. Mas Wahyu, kalau misalnya seandainya lagi demam, sakit ya, ini kan kita kena AC nih, kena AC ya. Apa yang dirasakan? Pasti greges, kedinginan. Ya. Sedangkan saya yang sedang normal, tidak sakit, saya akan bilang biasa, enak, sejuk. Ya. Nah ini kan, lalu kemudian ada orang yang mungkin baru datang kepanasan, dia lalu masuk segar enak sekali ya. Ya. Nah, padahal kita ada di satu ruangan yang sama. Tapi mengapa respon kita berbeda-beda terhadap sesuatu? Padahal kan kalau misalnya kita lihat secara objektif ya, ada sih objektifnya apa? Udara. Ya udara nggak panas ya nggak dingin. Tapi kenapa kita bereaksi secara berbeda terhadap udara? Seperti itu, Mas. Jadi sebenarnya apa yang kita ucapkan ya benar gitu, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Jadi benar. Nah, dengan kita berpikir filsafat maka kita bisa menghargai orang, bahwa semua omongan orang itu benar. Nggak ada yang salah. Bahwa semua omongan orang itu benar. Berarti tidak ada kesalahan ya, Pak? Nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah ya. Berarti sama seperti bahwa semua orang itu adalah baik. Oh gitu. Itu yang disampaikan oleh Platon ya. Oleh Platon, semua orang itu baik. Nggak ada orang yang Sokrates, gurunya. Ya. Bahwa semua orang itu baik, nggak ada orang jahat. Secara fitrah baik. Karena orang melakukan kejahatan ya karena dia tidak tahu bahwa itu jahat. Contoh Mas ya. Korupsi. Kita nggak korupsi. Jangan Mas Wahyu lah, ada orang korupsi. Lalu dia bangun rumah, beli mobil, baik nggak buat dia? Tapi bagaimana kalau dia sudah tahu bahwa itu kejahatan, sanksi hukumnya jelas dan dia tetap lakukan? Baik nggak buat dia? Dia bangun rumah, beli mobil, itu kebaikan nggak? Oke. Dan itu hanya bisa dijawab dengan filsafat ya Pak? Iya. Seperti itu. Akhirnya kita berpikir bahwa kebaikan ini punya individu atau punya komunitas? Kalau misalnya kebaikan tidak sesuai dengan komunitas, apakah itu baik atau tidak? Kan ini persoalannya di sini. Berarti kita itu dianggap tidak baik kalau tidak sesuai dengan komunitas. Hampir dari sekian banyak hal yang bersifat kefilsafatan itu selalu berbicara tentang hal-hal yang konseptual dan abstrak kan Pak? Iya. Sehingga membuat kemudian persoalan-persoalan kefilsafatan itu sesuatu yang sulit sekali dicerna. Kira-kira kalau menurut Pak Yusuf, bagaimana sih caranya agar kita gampang memahami filsafat atau belajar filsafat secara sederhana? Pintu-pintunya nih yang perlu dimasuki mana dulu gitu loh Pak. Kadang kan banyak nih pemula yang pengen belajar filsafat gitu kan, kelihatannya kok filsafat ini keren karena selalu bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya abstraktif dan konseptual gitu kan, kelihatannya ilmu ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja yang mampunya mungkin sudah macam-macam. Nah, bisa nggak sih kira-kira Pak mendekati satu pemikiran kefilsafatan ini secara sederhana gitu? Pintu-pintunya ini apa? Mana dulu yang mesti dilewati? Iya, balik lagi Mas. Sebenarnya semua orang berfilsafat. Oh gitu. Semua orang berfilsafat. Semua orang itu berfilsafat. Jadi bahwa semua orang berfilsafat itu pada saat filsafat ini sebenarnya aktivitas untuk membuat kita kagum.
Oh gitu. Aktivitas untuk membuat Kembali kita, ke omongan kita yang kemarin ya kagum kan, balik lagi. Cuman kemarin konteksnya seni. Jadi kan untuk membuat kita kagum. Nah kalau kita kagum kan tadi kemarin itu ya, kita kan didera kebodohan ya. Ketidaktahuan. Nah maka kalau misalnya kita nggak tahu, kita kan mencari. Itu kan metodenya kan itu yang membedakan pengetahuan dan pengetahuan. Oke. Saya nggak tahu kalau di Indonesia ini kok. Kalau di luar negeri kan terpisah ya, knowledge dan science ya. Di Indonesia kan ilmu dan pengetahuan itu kan menjadi satu. Tapi perbedaannya kalau misalnya pengetahuan sesuatu yang nggak ada metodenya. Sedangkan ilmu pengetahuan ada metodenya. Sama seperti kita lapar ya, makan. Beda lagi kalau pengen gemuk, pengen kurus. Nah ini baru ilmu pengetahuan kan ya. Apa yang dimakan kan berbeda ya. Nah jadi balik lagi ke itu mas tadi mas. Nah begitu, itu metodenya. Karena kita nggak tahu, kita mencari tahu dan menemukan jawaban. Nah jawaban ini akhirnya dicari lagi. Menjadi ketidaktahuan. Lagi. Berarti terus seperti itu. Terus. Nanti menemukan jawabannya ditanyakan lagi. Jawabannya ditanya. Jadi aktivitas yang menyenangkan sebenarnya. Menyenangkan. Tapi terus terang saja aktivitas ini boleh dibilang aktivitas buang waktu ya. Iya. Kalau tadi bilang bahwa semua orang itu bisa kok berfilsafat gitu. Iya. Karena pada dasarnya semua orang itu bisa mempertanyakan sesuatu. Ya. Maka pada waktu kita muncul aktivitas bertanya, sebenarnya kita sedang mempertanyakan sesuatu itu dengan logika kita, rasio kita. Ketika kita mempertanyakan sesuatu itu, nalar kita tetap kritis tentang berbagai macam. Dengan begitu pengetahuan kita juga bertambah kan? Iya. Oh iya. Berarti aktivitas utama di dalam kegiatan berfilsafat itu adalah berpikir dan bertanya. Berpikir dan bertanya. Oh, gitu. Dan itu semua bisa dilakukan oleh semua manusia yang bisa menggunakan akalnya. Asalkan dia mempertanyakan dia. Tapi ada ini yang sampai kapanpun akan tetap menjadi pertanyaan abadi. Apa itu Pak? Dari mana kita berasal? Dan siapa kita setelah kita mati. Itu dua. Kalau misalnya siapa kita itu masih bisa dipertanyakan dalam perjalanan ini. Mungkin karena dua pertanyaan itu berada di luar wilayah pengalaman kita sehingga ia menjadi misteri sampai kapan. Dari mana kita gitu kan. Kalau kita bicara kita dari rahim, kita tidak pernah tahu persis dunia rahim seperti apa. Akhirnya karena kita nggak tahu, maka orang berfilsafat. Gitu. Untuk mencari tahu itu. Jadi sebenarnya keberanian yang dihargai, yang patut dihargai oleh para ahli-ahli itu ya, keberanian untuk berspekulasi ya. Bahwa dulu itu ini loh, ini loh. Karena pengetahuan manusia nggak nyampe ke sana. Sebatas yang bisa diindra, sebatas pengalaman yang bisa dia alami. Nah, sementara pengalaman-pengalaman di luar penginderaan ini hanya bisa dicapai dengan nalar mungkin ya Pak, dengan filsafat. Dengan mempertanyakan misalkan dengan bertanya gitu kan, setelah hidup itu apa, sebelum hidup itu apa misalnya. Dia bertanya itu. Bahkan saya lupa ya, sebenarnya semua itu dulu sudah dikontrak katanya gitu. Saya lupa saya terbawa ini ya. Jadi kita itu dulu ini versi Yunani mas ya. Versi Yunani. Jadi dulu itu sudah dikontrak. Kalau orang Eropa itu, orang Yunani itu lebih cool dibandingkan dengan monoteis. Karena monoteis ini kan linear. Jadi ada kehidupan, ada penciptaan, ada kehidupan, ada kiamat. Gitu. Jadi linear. Nah kalau di filsafat itu di Yunani itu berpikirnya itu alamnya itu dia circle. Dulu dunia sudah ada, sekarang ada, besok ada, dan esok lusa juga akan ada. Gitu. Kalaupun kita sekarang mati, nanti akan balik lagi entah kemana. Gitu. Jadi kalau misalnya kita konsepnya reinkarnasi. Gitu. Itu balik lagi itu kan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Tapi itu ini boleh dibilang kalau misalnya kita belajar itu masih pikiran ini kan liar. Iya, betul. Pikiran kita ini liar. Iya. Contoh bahwa pikiran kita itu liar ya,
bahkan yang membuat kita nggak sadar. Ini terakhir kemarin tuh aja saya membahas anacaraka ini. Ya, tidak ada ya. Yeah. Nah itu ada Yeah, yang tidak ada berarti. Kadang kalau misalnya Wahyu nyetir sepeda motor ya, tahu kita kita nyetir, tapi nggak tahu kenapa pikiran kita nggak di sana. Tapi kita bisa nyampe rumah. Iya. Nah itu yang dianggap kita ada, tapi kita nggak ada di sana. Itu nanti kita akan lanjutkan dalam diskusi berikut tentang persoalan eksistensi. Eksistensi. Itu kan lebih bicara tentang eksistensi, esensi, ya kan? Mengada dan menjadi dalam konteks filsafatan. Kita mungkin terakhir tadi bahwa salah satu aktivitas yang paling utama di dalam filsafat itu adalah kita mempertanyakan sesuatu, sehingga nalar kita tetap bisa berkembang, pengetahuan kita berkembang. Kira-kira Pak, selain, lalu di mana batasnya Pak? Batas tadi dibilang bahwa kita mempertanyakan sesuatu, menemukan jawaban, dipertanyakan lagi, batasnya di mana? Batas nalar itu di mana sih Pak? Ya batas nalar nggak ada. Nggak ada. Nggak ada batas. Berarti kalau batas nalar itu tidak ada, berarti pemikiran filsafat pun akan selalu ada. Iya. Dan filsafat itu kan ini ya, misalnya ada orang bilang kebenaran gitu ya. Kebenaran dalam filsafat itu nggak ada. Kebenaran itu seperti kalau misalnya kita ngeliat sumur aja, ngeliat sumur ya, jadi kita melemparkan batu ini ke sumur, sampai nggak didengar dasarnya, itu kan menakutkan ya. Iya. Nah, sumur tanpa dasar. Sumur tanpa dasar ya. Jadi kebenaran itu sama seperti itu, gelap. Kebenaran akhirnya diciptakan. Jadi kebenaran akhirnya diciptakan oleh kita, bahwa ini disebut benar, ini tidak, ini benar, ini tidak. Nah penciptaan kebenaran ini tergantung siapa yang berkuasa. Siapa yang berkuasa, kita akan melanjutkan diskusi itu Pak. Iya. Tentang bahwa kebenaran adalah sesuatu yang konstruktif, sesuatu yang by design. Iya benar. Kita akan diskusikan itu. Tapi sebagai penutup, tidak ada berarti semua orang punya kebenarannya masing-masing ya Pak. Di zaman sekarang ya. Semua orang punya kebenarannya masing-masing. Berarti lawan dari kebenaran itu bukan kesalahan, tapi kebenaran yang lain. Benar. Oke, kita ketemu lagi di. Ini sebelum miss nih. Belum. Okay. Sebelum miss ya. Iya. Belum. Maksud saya itu kebenaran sekarang ada itu hanya sampai abad ke-19 Mas. Abad ke-19. Dulu sebelum abad 19 itu orang itu ada mempercayai ada sesuatu yang secara universal sama. Ya. Kita menyepakati sesuatu yang bersifat kodrati. Nah, setelah abad ke-19, abad ke-20 dan abad sekarang yang kontemporer ini ya, abad ke-21 itu nggak ada. Jadi sesuatu yang universal yang sebagainya itu boleh dibilang nggak ada, karena masing-masing wilayah itu ya tergantung siapa penguasanya dan dia bisa mengkonstruksi itu. Benar. Ya. Jadi nggak ada yang namanya salah sebenarnya. Jadi kebenaran dari kebenaran. Lawan dari kebenaran adalah kebenaran yang lain.